Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'aladdin kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin amma ba'd. Bahasa sahabat yang dirahmati Allah SWT, nutrisi menghidupkan hati kaum muslimin yang berbahagia. SWT yang dirahmati Allah, kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, sehingga dengannya dapat menghidupkan hati dan amal ibadah kita, terutama kenikmatan iman Islam, nikmat sehat, nikmat sembatan, nikmat sehat, bisa berjalan, dan tentunya bisa mendengarkan channel kita, yaitu Suara Fabel. Semoga dengan channel ini kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, untuk keluarga, sahabat, dan orang yang mengikuti jejak dan langkahnya, para wali Allah yang telah mensiarkan agamanya, dan para turunannya tabi'in, para ustadz yang kita teladani dan kita takzimi sampai sekarang. Nutrisi menghidupkan hati. Jika kita mengetahui hati dapat sakit atau bahkan mati, maka kita juga harus mengetahui bagaimana cara menghidupkan hati, yaitu dengan memberikan nutrisi yang cukup agar hati menjadi sehat. Sebaliknya, ketika hati seseorang mati akan membuatnya menderita gersang dan akan menjadi beban selamanya. Namun ironisnya, banyak orang menangisi kematian seseorang tetapi tidak pernah menangisi kematian hati. Hadirin para subscriber, para muslimin subscriber Suara Fabel yang dirahmati Allah yang berbahagia, di antara dan beberapa nutrisi yang dapat menghidupkan hati seseorang adalah sebagai berikut. Pertama, zikir dan membaca Al-Quranul Karim. Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa zikir bagi hati ibarat air yang bagi ikan. Untuk ikan, apa jadinya bila ikan dikeluarkan
dari air và subscriber apa yang sudah ikan dikeluarkan dari air. Ya, tentu saja akan mati. Tetapi ada juga ikan yang bertahan lama tanpa air. Tapi sudah bisa mati juga. Lain halnya dengan Ibnul Qayyim. Ia menyebutkan bahwa manfaat dari berzikir kepada Allah adalah merupakan makanan pokok bagi hati dan roh. Apabila seseorang hamba kehilangannya, maka seperti tubuh yang tidak mendapatkan asupan makanan. Di antara manfaat berzikir yang lain adalah mampu mengusir dan menundukkan setan, mendapat ridho dari Allah, menghilangkan kegelisahan, kesedihan, dan mendatangkan kegembiraan, kesenangan, dan melembutkan hati. Zikir juga dapat memberikan cahaya bagi hati dan wajah, memberikan kewibawaan, keindahan, mendatangkan kecintaan Sang Khalik, menghadirkan ketakwaan kepadanya, dan menjadikan seseorang hamba selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa subscriber surat difabel. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-152. Fadkuruni adkurkum wa'ashkuruni wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Sedangkan Al-Quran mengandung obat dan kesembuhan bagi hati dari segala penyakit. Selain itu, Al-Quran juga mengandung keterangan dan penjelasan yang tegas tentang kebenaran dan kebatilan. Mempelajarinya mampu memandang dan membedakan kebenaran dan kebatilan, seperti membedakan siang dan malam. Bahasa subscriber suara difabel yang dirahmati Allah. Membaca Al-Quran juga mengandung hikmah dan bacaan yang baik sebagai penawar penyakit syahwat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-82. Wa nusilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yashidu zalimina illa khasya. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, bagi
sedang bagi orang yang zalim, Al-Quran hanya akan menambah kerugian. A'udzubillah para subscriber. Suara difabel, a'udzubillah minalik, jangan jujur kelakuan seperti itu. Mungkin teman-teman para subscriber, suara difabel surat bulan Ramadan, sesungguhnya kita bisa menghafalkan sampai khatam seperti bulan Ramadan. Ramadan pahala membacakan ditambah 2 kali, seharusnya kita lebih giat lagi membaca Quran yang kita imani. Para subscriber, suara difabel. Kedua, istighfar. Istighfar adalah memohon maghfirah dan penjagaan dari akibat buruk dari dosa-dosa dengan memohon ampunan kepadanya. Para subscriber, suara difabel sekalian. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 199. Summa arizu min haisu afadun nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak, bertolak Arafah dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mengampun, Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat ke-199. Wa man ya'mal su'an aw yajrim nafsah summa yastaghfirullahi yajidillaha ghafurur rahim. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya hasilnya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat An-Nisa 110 ayat 110. Di dalam Al-Quran sering kita dapati hafal istighfar bersanding dengan bertaubat. Jika kedua lafaz itu terkumpul, maka istighfar memiliki arti permohonan ampun dengan lisan, sedangkan taubat memiliki arti permohonan ampun untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa dengan hati dan anggota badan. Ketiga, bahasa subscriber sekalian suara difabel. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya untuk berdoa dan memohon kepadanya sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Maka rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. 。
bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Surah difabel dalam surat Al-Ghafir ayat ke-60. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina zina. Al-Ghafir ayat 60. Di sisi yang lain Allah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang tidak mau memohon kepadanya pada surah difabel. Sebagai contoh, orang yang sombong dengan celaan yang keras sebagaimana hadis Rasulullah, man lam yas'alillaha yakdib alaihi. Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Di antara kemurahan Allah kepada hambanya adalah Dia akan mengabulkan setiap apa yang dipanjatkan kepadanya, memberikan kelapangan dari kesempitan dan kesusahan. Allah berfirman, amman yujibul mud'ida'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al a'ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Bukankah Dia yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Surat An-Naml ayat 62. Begitu juga firman Allah yang lain, wa idza sya'alaka ibadi ani fa inni qarib ujitu da'watun da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bil la'allahum yashkurun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintah
dan memenuhi perintahku Allah dan beriman kepadaku, maksudnya kepada Allah, agar mereka memperoleh kebenaran. Kaum muslimin yang berbahagia, para subscriber yang dirahmati Allah, tentunya demikianlah nutrisi yang dapat menghidupkan hati. Maha suci Allah yang Maha Agung, yang telah melimpahkan karunia dan anugerahnya kepada saya dan para subscriber surat difabel. Tentunya yang tak terhitung hingga kepada kita. Dia menjadikan permohonan hamba sebagai bentuk ibadah kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat difabel yang berbahagia, semoga kita dimasukkan ke dalam surganya bersama orang-orang saleh yang hatinya dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW dan para ustadz dan para wali yang Allah cintai dan Allah sayangi di alamnya. Semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya di alamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan tetap dukung channel Suara Difabel Official, Suara Difabel yang kita sayangi selama ini. Tetap dukung dengan cara like, comment, subscribe, dan nantikan konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.